Yang tidak kalah hebohnya hari ini, seorang Jokowi, presiden kita yang terhormat, seorang kepala negara, hari ini dilaporkan oleh seorang Bambang Trimulyono dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Karena saya telusuri, semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Di balik ini ada suatu kebohongan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan negeri kita Indonesia saat ini? Beberapa hari ini kita disuguhkan oleh berita-berita yang sangat mengejutkan kita semua, yang sulit diterima oleh logika akal sehat. Ada beberapa kasus yang terjadi di negeri kita akhir-akhir ini. Sebut saja misalnya kasus seorang Sambo, seorang jenderal yang mendapatkan pendidikan yang luar biasa, mental, perilaku, etika, tetapi kemudian melakukan hal yang sekarang sedang menjadi kasus yang sangat heboh di negeri ini. Kemudian ada lagi seorang jenderal yang terlibat dengan sabu. Ini luar biasa, tapi di negeri kita terjadi saat ini. Kemudian satu lagi, seorang hakim agung, predikatnya sudah seorang hakim, ditambah lagi dengan agung, tetapi justru dia sekarang dikasuskan, terlibat dari kasus korupsi. Ini luar biasa, tetapi sekarang terjadi di negeri kita. Kemudian sahabat-sahabat mulia, yang tidak kalah hebohnya hari ini, seorang Jokowi, presiden kita yang terhormat, seorang kepala negara, hari ini dilaporkan oleh seorang Bambang Trimulyono dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri, semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Nah, ini logika akal sehat kita sulit untuk menerima peristiwa ini. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang sudah melalui beberapa proses, tahapan-tahapan dalam seleksi administrasi dan seterusnya, apalagi Pak Jokowi ini sudah melewati menjadi seorang wali kota, kemudian menjadi seorang gubernur DKI, baru kemudian jadi presiden, sudah 2 periode lagi. Tetapi hari ini dilaporkan oleh seorang Bambang Trimulyono tentang penggunaan ijazah palsu. Ini tentu sesuatu yang luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Tentu di sini kita belum tahu siapa yang benar. Di video ini kami tentu tidak menjudge siapa yang benar di sini. Tetapi yang kami
tertarik di sini untuk membahasnya, lalu kemudian kami bagikan dengan para sahabat-sahabat mulia adalah bahwa kasus ini bukan sekedar isu, tetapi betul-betul didaftarkan oleh Bambang Tri Mulyono pada tanggal 3 Oktober 2022, didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum, terregister dengan nomor perkara 592 PDT.G /2022 PN JKT PST. Artinya, ini bukan hal yang main-main. Kalau sekedar isu, biasa saja. Banyak sekali isu-isu miring. Apakah itu dengan seorang anggota DPR, dengan wali kota, gubernur, bupati, menteri, bahkan presiden sendiri. Mulai dari presiden sebelum-sebelumnya, banyak sekali isu-isu miring yang dilontarkan kepada mereka. Tetapi ini bukan sekedar isu, tapi betul-betul mereka daftarkan dalam suatu pengadilan. Dan sudah dilakukan sidang pertama, yang walaupun kemudian sekarang ini masih ditunda, belum jadi, karena ada sesuatu hal yang kemudian akan direncanakan dilanjutkan di akhir bulan ini, di bulan Oktober 2022 ini. Ini pula yang menarik kami untuk membahas sedikit tentang hal ini. Mengapa demikian? Karena di balik peristiwa ini ada sesuatu yang harus kita cermati, harus kita pahami, harus kita teliti, dan di sini mengandung sesuatu makna yang luar biasa ketika kita memahami ini dengan baik. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang perlu kita cermati dari peristiwa ini, terlepas dari siapa yang benar di sini, nanti tentu pengadilanlah yang akan menetapkan siapa yang benar. Apakah Bambang Tri Mulyono atau seorang Pak Jokowi, presiden kita saat ini. Ini sudah masuk ke ranah pengadilan. Oleh karena itu tentu kita bersabar untuk menunggu hal ini. Namun sebenarnya kalau kami boleh berpendapat dan membagikan pemikiran ini kepada sahabat-sahabat mulia, ada satu hal yang bisa dilakukan oleh presiden kita secara pribadi, karena di sini yang dikasuskan adalah pribadi Pak Jokowinya. Sehingga ada hal yang sebenarnya bisa dilakukannya supaya tidak bias di masyarakat saat ini. Sehingga sampai hari ini kasus ini terus saja bergulir di masyarakat. Media-media sosial terus diramaikan dengan peristiwa dilaporkannya ijazah palsu seorang Pak Joko Widodo ini. Sampai hari ini masih pro dan kontra. Banyak sekali pihak-pihak yang mendukung Pak Jokowi, tetapi tidak sedikit pula yang mendukung Pak Bambang Tri Mulyono. Sebut saja kemudian Rektor UGM sampai jumpa pers untuk menjelaskan tentang Pak Joko Widodo ketika dia kuliah di UGM. Kemudian ada semacam teman-teman Pak Jokowi bergabung, bertemu dengan Pak Jokowi. Tetapi tidak kalah sengitnya juga dengan di sisi Pak Bambang Tri Mulyono, bahwa mereka terus melontarkan kejanggalan-kejanggalan yang ada menurut mereka dari ijazah Pak Jokowi ini, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan ada juga walaupun didaftarkan di pengadilan itu tidak kepada ijazah S1-nya,
di UGM, tetapi tetap ada juga dari pihak Bambang Tri Mulyono menyampaikan kejanggalan-kejanggalan ijazah yang beredar di media sosial tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ya. Nah, ini tentu kalau dibiarkan membuat masyarakat menjadi bias. Pemikirannya mempersepsi masing-masing. Saya baca-baca di medsos dan sebagainya di video pihak yang meragukan, mengatakan dengan keyakinan memiliki 2 saksi yang akan memberikan kesaksian tentang kepalsuan itu. Saya katakan, ayo berhadapan dengan kami, saksinya ini 80 orang. Ya kan? Plus dosen dan institusinya gitu. Apa iya semua sekolahan tempat kuliahnya Pak Jokowi itu menipu? Apa iya KPU bodoh? Ya kan? Itu satu konteks, ya kan? Jadi nggak masuk akal lah. Harus ditangkap. Kalau pengadilan memutuskan Bambang Tri fitnah, kalau Bambang Tri benar, otomatis MPR harus melakukan tanggung jawabnya. Tapi ini pengadilan belum selesai. Sehingga gesekan-gesekan terus terjadi di masyarakat. Nah, kalau ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan membuat gesekan-gesekan ini semakin tajam. Nah, sehingga sebenarnya ada yang lebih baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai pribadi. Tentu ini sudah juga disampaikan oleh para pakar-pakar yang lain, ya, tokoh-tokoh masyarakat kita yang lain, baik tokoh publik maupun tokoh politik, tokoh birokrat dan seterusnya. Ya. Kalau untuk membuktikan ini benar atau tidak, tentu karena sudah masuk ke ranah pengadilan, maka di pengadilan lah. Kita tunggu keputusan pengadilan. Tetapi untuk menenangkan masyarakat supaya tidak persepsinya tidak bias, ya, maka ada baiknya Pak Jokowi kemudian tampil dengan ijazah aslinya, sampaikan dengan masyarakat bahwa ini ijazah saya yang dipersoalkan oleh Bambang Tri Mulyono, ini ijazah SD-nya, ini ijazah SMP, ini ijazah SMA, ini ijazah S1 saya di UGM. Secara langsung Pak Jokowi menyampaikan, sehingga kemudian bisa juga disampaikan agar masyarakat tenang tentang hal ini. Apakah ijazah saya ini betul-betul asli atau tidak? Karena ini sudah dilaporkan, ya silakan nanti pengadilan yang memutuskan. Tapi secara pribadi saya sudah sampaikan ini ijazah saya. Ini mestinya, ya, ada baiknya. Karena penyelesaian di masyarakat ini sebagai seorang pemimpin yang adaptif itu sifatnya harus dinamis. Tidak harus kita terjebak kepada sesuatu yang statis, ya. Bahwa penyelesaiannya biarlah nanti di pengadilan. Padahal ini bisa diselesaikan dengan hal tadi terkait dengan keriuhan di masyarakat. Tetapi untuk membuktikan kebenaran tentang hal ini, karena sudah masuk ke ranah pengadilan, sekali lagi tentu tetap menunggu keputusan pengadilan. Nah, kemudian sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang terjadi di negeri kita saat ini yang perlu kita cermati sebagai umat yang beragama, yaitu kebohongan. Di balik ini ada suatu kebohongan yang sangat luar biasa, yang tentu kalau ini dibiarkan bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan dalam video kali ini bahwa hal yang harus kita ambil hikmah dari sini sebagai umat beragama adalah janganlah melakukan kebohongan. Karena dari peristiwa ini
atau pada peristiwa ini pasti ada kebohongan yang sangat luar biasa. Sekarang kita tidak tahu siapa yang berbohong tersebut. Apakah seorang Bambang Tri Mulyono atau bisa jadi Pak Jokowi. Tetapi di sini jelas yang bisa kita simpulkan adalah ada kebohongan yang luar biasa. Bahkan sangat luar biasa. Kebohongan besar. Padahal di agama Islam, karena kami sebagai umat Islam telah diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 116. Allah menjelaskan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." Kemudian dalam Quran surat An-Nahl juga ayat 105 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan atau membuat kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta." Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbohong itu adalah dosa besar. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, dosa besar itu antaranya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membunuh jiwa, durhaka kepada orang tua, dan berkata bohong. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian pada hadis yang lain Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian berbuat kebohongan atau dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran dan hadis yang kita bacakan tadi, maka ada peringatan besar bagi kita semua sebagai bangsa. Sekali lagi bahwa dalam peristiwa ini ada kebohongan yang besar. Dan kebohongan yang sangat luar biasa ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara kita. Terlebih sebagai pribadi. Dalam Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan tadi, cukup jelas bagaimana orang-orang yang berdusta tersebut. Dusta, berbohong, itu adalah dosa besar. Apalagi bohongnya ini, kebohongannya ini adalah luar biasa. Sangat luar biasa dan mengancam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kami kepada kita semua, maka janganlah kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Demikian sahabat-sahabat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.